Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab As-Sahwatu Al-Islamiyah, Kebangkitan Islami, barometer dan arahan-arahan di dalamnya. Yang mana kitab ini adalah hasil dari kajian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, kemudian dibukukan oleh murid beliau. Kita terhenti sebelumnya di halaman 14, yaitu dalam pembahasan apabila ada seseorang disampaikan dalil kepadanya, kemudian dia mengatakan, madhab saya Imam Syafi'i, madhab saya Ahmad, madhab saya Maliki atau Hanafi. Maka bagaimana cara kita, sikap kita menyikapi orang yang seperti ini? Maka beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fanaqulu li hadzal akh, maka kita katakan kepada saudara kita ini, alladzi aradna bi madhhabi fulanin aw fulan, yang menentang kita dengan mengatakan madhab fulan. Nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita dan kamu, kita semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqtadi hadhihi syahadah, dan persaksian ini berkonsekuensi alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini sunnah yang ada di tengah-tengah kita, wadihatun, yang jelas dan terang. Walakin lastu a'ni bihadzal qaul, akan tetapi bukan berarti saya bermaksud dengan perkataan ini an nuqallila min ahammiyatir ruju'i li kutubil fuqaha. Kita merendahkan tentang pentingnya rujuk kepada kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama fikih dan kitab para ulama. Kita tidak merendahkan mereka, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bahkan sesungguhnya rujuk kepada kitab-kitab mereka untuk mengambil manfaat dengan kitab-kitab tersebut dan mengetahui cara yang dengan kitab-kitab itu bisa menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil minal umur, dan ini adalah termasuk perkara yang seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin sampai kepadanya kecuali dengan kembali kepada kitab-kitab para ulama dan para ulama fikih. Maka Syekh mengatakan kita tidak boleh mengikuti kecuali hanya mengikuti Nabi SAW saja. Ini yang dikatakan beliau. Tapi bukan berarti, kata beliau, kita tidak boleh rujuk, kita bahkan merendahkan kitab para ulama, bukan. Bukan demikian maksudnya. Bahkan seorang penuntut ilmu itu tidak akan bisa menyimpulkan sebuah hukum, tidak bisa menyimpulkan dalil, mengeluarkan hukum dari sebuah dalil, maka seorang penuntut ilmu itu tidak bisa, kata beliau, kecuali dengan apa? Kecuali dengan kembali kepada kitab-kitab para ulama. Jadi ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu tidak cukup hanya mengetahui dalil saja. Tidak cukup dia mengetahui dalil tok, tidak cukup. Tapi dari dalil itu bagaimana kita bisa beristinbat? Banyak orang yang tahu dalil, tapi dia tidak bisa menyimpulkan dan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Dia tidak bisa. Untuk mengetahui hal itu, kita harus mengambil dari buku-buku para ulama, terutama apa? Ulama-ulama fikih. Oleh karenanya kita mendapatkan mereka sebagian orang yang tidak belajar di sisi para ulama, tidak hadir kajian rutin, tidak hadir di hadapan ustadznya, maunya online terus, maunya kajian tabligh akbar terus. Apa kata beliau? Najidu anna indahum minaz zallat syai'an katsiran. Maka kita akan mendapati bahwa mereka banyak kesalahan pada mereka. Kita dapati kesalahan itu banyak pada mereka. Lebih lagi mereka yang penuntut ilmu pemula, dan saya juga pemula. Maka sebagian penuntut ilmu pemula yang hobinya hanya tabligh akbar saja,
Maka mereka itu kalau untuk debat, tahdzir, memboikot itu di barisan yang pertama. Tapi mereka belum pernah belajar tentang bagaimana cara memboikot yang benar, cara mentahdzir yang benar. Ustadz ini dia tahzir, ikhwan ini dia tahzir, semuanya ditahzir. Nah, maka ini berbahaya. Nah, maka kata beliau, mereka yang baru belajar, tidak mau hadir dengan ustadz, tidak mau hadir dengan para ulama, maka pada diri mereka banyak kesalahan. Nah, maka ayo kita belajar bersama, duduk dengan ustadz, duduk dengan para ulama. Jangan hanya mengandalkan kajian di YouTube saja, dengan kajian-kajian fikih rumah tangga terus. Tapi hadirlah kita kajian-kajian yang penting, pondasi-pondasi penting di dalam agama ini. Kenapa kata Syekh? Li'annahum saru yanzuruna binazari aqall mimma yanbaghi ayanzuru fihi. Karena mereka itu telah jadi orang dengan pandangan yang rendah. Ya gimana tidak? Karena mereka tidak belajar. Nah, dari seharusnya yang mereka pandang. Mereka memandang sesuatu itu kecil padahal itu adalah sesuatu yang besar. Nah, ya'khuduna masalan. Nah, misalnya di sini mereka mengambil Sahih Al-Bukhari. Nah, Masya Allah, penuntut ilmu pemula ngambil Sahih Bukhari. Fa yadhhabuna ila ma fihi minal ahadits. Kemudian mereka membaca hadis-hadis dari kitab tersebut. Nah, ma'anna fi al-ahadits ma huwa amun wa mukhassasun wa mutlaqun wa muqayyadun. Nah, padahal dalam Sahih Bukhari itu ada hadis yang sifatnya umum. Nah, dan ada hadis yang sifatnya itu khusus, mukhassas. Nah, yang sudah dikhususkan. Wa mutlaqun, dan ada hadisnya yang mutlak dan ada yang terikat hadisnya. Wa syai'un mansukhun, dan ada juga yang sudah dihapus. Lakinnahum la yahtaduna ila dzalik, tapi mereka tidak punya petunjuk tentang hal tersebut. Maka terjadilah kesesatan yang besar. Kemudian Syekh mengatakan, al-muhim ayyul ikhwah, yang penting wahai saudara-saudaraku, annabni yaqzatana wa sahwatana ala asasain, bahwasanya kita harus membangun kebangkitan dan kesadaran kita di atas dua pondasi. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla nuqaddima alaihima qawla ahadin minan nasi mahma kana, dan kita tidak boleh mendahulukan ucapan orang lain, siapapun orangnya, mendahului Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh kita menjadikan ucapan si fulan, imam fulan nomor 1, kemudian Al-Quran nomor 2, yang ketiga adalah sunnah Nabi SAW. Maka ini tidak boleh. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada halaman 15, yaitu standar-standar yang benar dalam kebangkitan Islami. Yang kedua insyaallah ad-dhabit tsani al-ilmu wal basira, ilmu dan kecerdasan. Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.